Pemirsa PPATK mengungkap nilai transaksi judi online terus meningkat. Bahkan jumlahnya pada kuartal pertama 2024 mencapai 600 triliun rupiah. Kita akan membahasnya bersama mantan Kepala Pusat PPATK Yunus Hussein. Selamat malam Pak Yunus. Selamat malam. Pak Yunus, dengan perputaran uang judi online yang sangat fantastis ini nilainya Pak Yunus, 600 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun ini. Sebenarnya ini evaluasinya seperti apa selama ini Pak Yunus? Kenapa kesannya pemerintah itu selalu kecolongan dari kasus-kasus judi online ini Pak Yunus? Memang kalau lihat kecenderungannya memang meningkat ya, baik dari sudut transaksi ataupun dari sudut nilai eh, frekuensi ataupun nilainya memang meningkat ya. Pemerintah bulan lalu baru membentuk Satgas ya. Tahu terlambat apa enggak ya? Ketuanya Menko Polhukam, ada Menko PMK, Wakil, ada Kominfo, ada Kapolri ya. Eh, Sebenarnya tidak cukup hanya Satgas dalam arti task force yang menindak. Karena di sini ada masalah edukasi, sosialisasi kepada publik bahwa judi itu suatu hal yang terlarang, bukan saja oleh undang-undang, tapi juga oleh agama. Dan yang mengkhawatirkan, yang main judi itu walaupun jumlahnya katakanlah baru sekitar 3 jutaan ya, sekitar 0,1% dari penduduk Indonesia, tapi yang bermain itu pelajar ya, mahasiswa, ibu rumah tangga, petani, pegawai biasa, cukup banyak mereka ya yang Jadi bermain. profiling korban Dan judi online-nya ini menyasar semua kalangan ya Pak Yunus ya? ya, Kalau ya, kita bicara profiling korban judi online, ini menyasar ke semua kalangan, bawah, menengah, atas, seperti itu? semua kalangan, tapi yang banyak jadi korban itu yang kecil-kecil, yang kecil-kecil tadi seperti pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, petani, dan bandarnya cukup banyak. Dari catatan yang ada di PPT, bandar itu 800 lebih ya, dan kebanyakan mereka di luar, mereka lah yang untung, penjudi-penjudi kita lah yang buntung dengan permainan ini. Bukan saja merusak diri, bisa juga merusak masa depan. Seperti Ya. kasus di Maluku yang disebutkan dalam berita tadi, kebetulan saya menjadi ahli dalam kasus itu, di mana uang titipan BI pada salah satu bank pembangunan daerah di sana, 1,5 miliar dalam rangka clean money policy, itu digelapkan oleh si pegawai ini, 1,5 M, salah satu yang dipakai untuk judi online gitu. Kemudian tadi ada juga di Pacitan, kita lihat kasus di Mojokerto, di mana ada istri membakar suami gara-gara suami menggunakan uang gaji untuk online ya. Jadi bukan saja masalah uang, tapi juga masalah masa depan, bisa juga merusak rumah tangga ya, bisa mengganggu segala-galanya kalau udah keranjingan dengan Ya. judi online ini. Orang malas bekerja, ingin kaya dengan berjudi saja, padahal tidak pernah kaya. Orang berjudi itu pasti akan berantakan semuanya itu. Nah, jadi Model-model ini transaksinya menyangkut seperti apa saja Pak Yunus yang dilakukan oleh gimana? para pelaku judi online ini? Model-model transaksinya seperti apa? Transaksinya itu kalau menurut statistik dari PPTK mayoritas masih menggunakan industri perbankan ya. 96% itu masih pakai perbankan. Dan itulah OJK kemarin pada hari Senin rapat memutuskan bank diperintahkan untuk melakukan identifikasi, melakukan verifikasi, kemudian melakukan mitigasi, memantau rekening dan transaksi mereka. Dan kalau indikasi transaksi curigakan harus dilaporkan kepada PPATK dan disebarluaskan kepada industri keuangan lainnya, terutama bank itu, sehingga mereka bisa dicegah untuk menggunakan rekening itu di dalam bermain. Selain bank juga ada kegiatan-kegiatan perjudian melalui pedagang valuta asing ya, melalui money remittance misalnya, cukup banyak. Sehingga dalam hal ini seharusnya lah BI sebagai satu-satunya otoritas payment system di Indonesia, harusnya BI kalau menurut saya lebih aktif lagi. OJK sudah aktif, sudah mengambil tindakan-tindakan
pencegahan, sudah memblokir rekening juga. Eh, PPATK juga sudah menghentikan transaksi. Ada lebih 1.000 rekening yang eh, katakanlah dihentikan transaksinya sementara oleh PPATK. Ya, 1.000 Pak pihak, Yunus, 1.000 orang. PPATK Rekeningnya ada sudah 3.000. memblokir 5.000 rekening berkaitan dengan judi online, tapi angka judi online ini justru terus meningkat, Pak Yunus. Ini masalahnya ada di mana sebenarnya? Jadi di blok itu alasannya kan ada dua. Pertama, dicurigai berasal dari tidak pidana ya, atau patut diduga ya dari tidak pidana. Jadi masalahnya kalau ditanya di mana, karena udah terlanjur meluas dan judi online itu terlalu mudah, ribuan sekali aplikasi yang bisa dipakai. Misalnya kita pakai HP saja, pakai komputer kita panggil slot ya, itu udah muncul penawaran permain judi online itu begitu banyaknya, begitu mudahnya, sehingga dengan HP saja di mana-mana mereka bisa bermain, bisa Oke, bermain, dan ini baik. sudah meluas. Tadi saya sebutkan bukan hanya pelajar, Ya, mahasiswa, petani, ibu rumah tangga, pegawai biasa sudah banyak yang bermain gitu. Dan sebagian kasus-kasus yang ada di perbankan mereka gara-garanya judi online ada yang ya. menggelapkan dana nasabah, ada menggelapkan dana bank itu sendiri, dan Oke, dampaknya sudah kemana-mana. Pak Jadi kalau menurut Yunus. saya harus dibuat sistem yang bagus ya, bukan hanya untuk edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Ini masalah-masalah value, masalah-masalah yang Ya, harus ditegakkan secara bersama-sama, cegah. sebenarnya Kalau mekanisme tidak, perputaran uangnya itu seperti apa, Pak? Dari bandar kecil ke bandar besar, bahkan kan hingga uangnya itu kabarnya bisa dilarikan ke luar negeri. ya mereka dengan sistem yang digital seperti sekarang nih online mudah sekali mengirim uang itu ya. Mudah sekali, begitu uang udah berpindah ke sana dan mereka udah katakanlah eh, kalah di dalam permainan ya, mungkin pertama aja bisa menang, lama-lama kan lebih banyak kalahnya, uangnya sudah banyak beralih ke luar negeri. Dengan sistem transaksi perbankan yang banyak sekali online atau digital seperti sekarang ini, itu mudah sekali memindahkan uang itu. Eh, Dalam hitungan menit sudah bisa pindah untuk berbagai macam transaksi itu. Sehingga pencegahannya pun harus menggunakan teknologi. Nah, Kominfo sudah benar ya, dalam Satgas dia sudah memblokir ribuan rekening ya. Polisi sudah melakukan penindakan juga ya. Tapi ya ini perbuatan yang harus dilakukan terus-menerus. Bukan hanya membina masyarakat, Jadi tapi menurut Anda upaya-upaya selama ini mencegah, kurang memberantas ini konsisten harus dalam kontinu dan pengawasannya atau seperti ditingkatkan. apa, Pak Yunus? Gimana? Selama ini Anda melihat kurang konsisten pemerintah dalam memberantas judi online? Jadi selama ini kan bentuknya seperti yang seperti kan bulan lalu membuat satgas ya. Satgas kan lebih banyak seperti penindakan saja, task force ya. Padahal kesadaran dari masyarakat ya, edukasi mereka, kemudian bagaimana mencegah melalui sistem-sistem aplikasi yang begitu mudah diakses oleh mereka ya. Dan eh, tidak ada tindakan yang begitu tegas kepada ya para pelaku ataupun katakanlah mereka-mereka yang mendukung ini. Bahkan dalam banyak hal dulu pernah dilaporkan dalam reportase Kompas, mereka jual beli rekening pun terjadi. Jadi walaupun ditutup rekeningnya, dia bisa beli rekening lain, dia lakukan transaksi lagi dengan rekening yang berbeda-beda, sehingga susah sekali mengejarnya. Walaupun sudah ada Oke. ditutup, mereka buka lagi terus tidak pernah Jadi apa habis-habisnya. seharusnya yang menjadi Sehingga prioritas bagi Satgas dalam pemberantasan judi online ini? Anda optimis tidak bahwa judi online ini akan segera bisa dibasmi dari Indonesia? kalau menurut saya kalau segera itu agak susah karena menyangkut culture, menyangkut mentalitas ya, menyangkut moral dari value ya, nilai dari masyarakat yang sudah menganggap judi itu suatu hal yang biasa. Padahal menurut aturan agama, menurut aturan undang-undang ITE ataupun undang-undang KUH pidana, ini dari dulu sudah dilarang. Tapi ya sosialisasi mungkin kurang, mereka tidak mengerti, enforcementnya mungkin tidak membuat mereka jerah, sehingga bukannya menurun. Kalau lihat statistik angka transaksi dan nilai transaksi itu meningkat terus, nggak pernah turun itu. Sampai dengan tahun 2024 meningkat terus. Oke, Jadi kalau dibilang baik. cepat terselesaikan, saya tidak terlalu optimis, walaupun sudah positif lah, sudah ada satgas.
Tapi jangan kebanyakan Satgas, nanti yang lain-lain yang di luar itu seharusnya juga dilakukan sehingga bisa mencegah. Pencegahan itu tidak kalah pentingnya daripada penindakan itu sendiri, Iya, karena baik. Kita akan mengurangi lihat seperti apa nanti kinerja dari Satgas Pemberantasan Judi Online. Terima kasih Pak Yunus Hussein sudah bergabung bersama kami dalam Top News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.